Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom papa mama. Shalom semuanya. Shalom. Kembali lagi kita di ibadah Abi online. Udah siap untuk ibadah kan? Pasti udah dong. Sebelum memulai ibadah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu seminggu ini. Sekarang kami ingin memuji dan menyembah-Mu. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk kita nyanyikan satu pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Adik-adik masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat. Siapa di sini yang percaya kalau kita anak raja? Aku. Yuk kita nyanyikan satu pujian Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja,
Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak hentak-hentak, kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan, 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 putar badan, putar badan. Tuhan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani tampil beda. Saat iblis menggoda kita, saat iblis merayu kita, kita mau katakan tidak. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkan ku berdiri. Pemenang aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa nama Yesus. Karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkan ku berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku maju, aku lompat, berani tampil beda. Karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkan ku berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku maju, aku lompat, berani tampil beda. Aku tak maju lagi. Aku lompat, berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Tuhan buat Tuhan Yesus. Sekarang tiba waktunya kita mendengar firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita. Kita mau katakan bahwa kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita. Kita merenungkan firman Tuhan.
Kita mau jadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita menaikkan pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Katakan, renungkan firman-Mu siang dan malam. Adik-adik boleh angkat tangan adik-adik. Perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami mengasihi-Mu. Engkau Bapa yang baik. Engkau baik Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Bapa. Kau baik Yesus. Haleluya. Haleluya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus,
Terima kasih Terima kasih kalau engkau sangat sangat mengasihi kami. mengasihi kami. Kami mau Tuhan Kami mau Tuhan belajar belajar tentang firman-Mu, tentang firman-Mu, dan kami mau jadi anak anak yang taat dan melakukan melakukan firman Tuhan. firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, Dalam namamu, hanya dalam namamu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. sama-sama katakan Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Wah, gak kerasa ya, kita sudah hari Minggu lagi, kita sekolah Minggu lagi di hari Minggu ini. Nah, hari ini sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya dulu nih, gimana keadaan adik-adik? Gimana kabar adik-adik? Wah, pasti sehat semua ya, bener? Sehat ya? Wah, puji Tuhan ya. Nah, di saat sekarang ini kita harus benar-benar rajin memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan atau keramaian sebisa mungkin ya. Kita harus tetap di rumah aja. Kayak sekarang nih, kita sekolah minggunya di rumah, nggak apa-apa kok. Tuhan tetap senang karena kita tetap sekolah minggu, betul. Nah, sekarang kakak mau bercerita tentang hal yang mungkin adik-adik pernah lakuin, pernah ya? Mungkin kakak juga pernah lakuin, mungkin pernah, ya kan? Nah, tema kakak hari ini bercerita tentang kebohongan membawa ketakutan. Apa? Kebohongan membawa ketakutan. Coba kita sama-sama ngomong ya. Adik-adik ikutin ya. Yuk. 1, 2, 3. Apa? Kebohongan membawa ketakutan. Coba siapa yang di sini pernah berbohong? Pernah? Siapa di sini yang gak pernah berbohong? Wah, itu pinter. Itu anak yang baik kalau gak pernah berbohong. Tapi kakak hari ini mau bercerita tentang kebohongan yang membawa ketakutan. Contoh kebohongan, ya. Contohnya ada di Alkitab. Yang kelas besar boleh bisa baca Alkitabnya. Buka Alkitabnya di Injil Matius. Injil Matius pasal yang 26 ayatnya 69. Coba dibaca. Itu judulnya aja Petrus menyangkal Yesus. Apa coba artinya menyangkal? Menyangkal itu sama saja seperti kita pura-pura nggak kenal. Pernah nggak di sini pura-pura nggak kenal? Misalnya nih adik-adik ketemu temen, terus teman itu nanya, kamu kenal nggak ya sama Kak Emil? Nah, adik-adik tiba-tiba lupa dan bilang, enggak, aku nggak kenal Kak Emil. Nah, itu berarti menyangkal, oke? Nah, sama aja dengan Petrus ini. Petrus ini adalah salah satu dari muridnya Tuhan Yesus. Ya. Kenapa Petrus menyangkal? Karena dia merasa takut. Karena dalam cerita ini Yesus sedang ditangkap. Begitu ceritanya. Sampai dia bilang, aku tidak mengenal orang itu. Orang itu maksudnya Tuhan Yesus. Padahal dia adalah muridnya Tuhan Yesus. Kenapa ya dia kayak gitu ya? Ayo,
Nah, itu adalah contoh berbohong di dalam Alkitab. Dia berbohongnya bukan cuma 1 kali, tapi dia bicaranya 3 kali. Nah, yang pertama itu ada di ayat 70. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Maksudnya pada saat dia ditanya, apakah kamu mengenal dia? Dia pura-pura nggak tahu tuh. Apa yang kamu maksud? Aku nggak tahu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ditanya lagi. Dan dia jawab, aku tidak mengenal orang itu. Wow. Petrus nggak ngenalin Tuhan Yesus. Waduh. Dan yang ketiga kali Petrus ditanya lagi. Dan dia masih bilang, aku tidak mengenal orang itu. Berapa kali? Jadi 3 kali. Waduh, Yesus merasanya sakit banget. Ya enggak sih? Pasti Tuhan Yesus sedih banget. Padahal dia muridnya Tuhan Yesus. Tapi Petrus bilangnya enggak kenal. Aduh, sedih banget ya adik-adik ya. Lalu, itu contoh dari tokoh Alkitab ya. Nah, kakak punya contoh yang kedua. Mungkin ada di kehidupan kita sehari-hari, cuman gak di dekat kita. Kakak ambil cerita dari sebuah buku adik-adik. Nah, dari sebuah buku ini ada seseorang yang bernama Dita. Sebutlah dia Dita ya, tapi bukan berarti namanya Dita ini seperti ini ya. Sebutlah dia namanya Dita. Dita ini dia lagi di sebuah ruang kelas. Ini masih sekolah nih dia ya, belum ada corona. Nah, dia lagi di sekolah, tiba-tiba ada bel berbunyi. Kalau ada bel berarti waktunya istirahat, betul. Kalau ada bel waktunya istirahat. Tapi si Dita ini enggak keluar kelas. Udah dia enggak keluar kelas, dia melihat uang di meja temannya yang lain. Lalu apa yang dipikiran Dita? Pertama dia mikir, wah ada duit teman saya tuh. Apa aku ambil aja ya? Kan lumayan tuh untuk aku jajan. Aku bisa beli mainan, aku bisa beli makanan. Wah, Dita berpikir seperti itu tuh. Tapi ada lagi Dita berpikir, tapi aku takut. Aku takut kalau teman aku tahu kalau aku yang mencuri uangnya. Nah, tapi pada akhirnya si Dita tetap mengambil uang itu. Uang yang bukan jadi milik si Dita. Udah diambil uang itu, dia simpen baik-baik di sepatu. Wow, dia simpennya di sepatu adik-adik. Dia simpen di sepatu. Akhirnya dia pulang. Dia pulang tapi dengan perasaan yang takut banget. Jadi tiap malam tuh dia mikir, aduh tadi aku ambil uang temen aku. Aduh nanti temen aku nyariin gak ya? Nah itu terjadi setiap malam. Mau tidur dia takut. Mau tidur dia gelisah gak bisa tidur. Nah keesokan harinya temennya yang kehilangan uang itu bilang ke gurunya. Udah bilang sama gurunya dan gurunya bilang,
Ada yang mau mengaku siapa yang mau ngambil uangnya? Contoh, uang yang hilang itu milik Adit, ya. Contoh, yang mengambil uang Adit. Hah? Dita langsung ketakutan. Dita langsung diam. Wah, jangan-jangan Bu Guru tahu kalau aku yang ngambil. Lalu ibu gurunya punya ide adik-adik. Karena nggak ada yang mau ngaku siapa yang ngambil uang itu. Ibu gurunya punya ide. Ibu akan bagikan 1 batang padi untuk 1 orang anak. Misalnya ini batang padi ya adik-adik. Nah, ibu akan bagikan 1 batang padi. Lalu kalian bawa pulang. Jika batang padi ini esok akan tumbuh lebih panjang, maka ibu akan tahu siapa pencurinya. Nah, akhirnya kan dibagiin tuh satu-satu ya. Dita juga dikasih batang padi. Nah, namanya sebatang padi itu tidak akan pernah bisa tumbuh jika bukan ditunasnya. Lalu karena Dita ini sangat takut sekali karena sudah mengambil uang itu, akhirnya setiap malam Dita melihat itu batang padi. Aduh, dia berpikir seperti ini. Aduh, gimana ya kalau batang padi ini akan tumbuh? Pasti ibu guru akan tahu kalau aku yang mencuri uang itu. Aduh, dia sangat takut. Ya kan? Udah dia sangat takut. Akhirnya apa yang dia lakuin? Dia memotong batang padi itu sedikit demi sedikit. Wow. Dia mengguntingkan, dia memotong. Lalu apa yang terjadi keesokan harinya? Pada saat keesokan harinya saat ibu guru bilang, baik adik-adik, batang padi yang ibu berikan kemarin, mari dikumpulkan. Ketika ibu guru itu menyuruh semua anak-anak untuk mengembalikan batang padi, ibu guru langsung melihat. Punya Dita lebih pendek. Bukan lebih panjang, namun lebih pendek dari teman-teman yang lain. Kenapa? Karena Dita merasa takut. Akhirnya ketakutan itu membuat dia bingung. Akhirnya dia memotong batang padi yang tidak mungkin tumbuh tinggi lagi. Tapi dia potong. Akhirnya ibu guru tahu bahwa Dita lah yang mengambil uang si Adit segitu adik-adik. Itu contoh kebohongan yang membawa ketakutan. Ya. Kalau kita berbohong, itu pasti akan kita merasa ketakutan sampai kapanpun. Kecuali kita jujur. Kalau kita jujur, kita pasti gak pernah merasa ada beban dalam diri kita. Benar? Benar ya adik-adik? Sama seperti Tuhan. Tuhan pun gak suka anak-anak yang berbohong. Ya, Tuhan paling gak suka anak-anak yang suka berbohong. Tuhan suka anak-anak yang jujur. Kakak percaya adik-adik yang sekolah minggu hari ini, yang sekolah minggu di tempat ini, semuanya anak-anak yang jujur, pintar. Karena kebohongan itu adalah sebuah dosa. Tahu kan dosa? Wah, dosa itu jelek adik-adik. Tuhan paling gak suka sama dosa. Oke, itu cerita kakak hari ini. Sekarang kita lanjut buat aktivitas. Untuk minggu ini,
kakak tidak menyiapkan bahan adik-adik. Ya, dikarenakan kondisi yang seperti ini ya adik-adik. Tapi kakak memilihkan bahan-bahan yang mungkin ada di rumah. Tidak harus sama persis sama kakak. Adik-adik yang bisa menulis boleh ambil penanya ya. Sama semua bahan-bahan sudah kakak share di grup. Yang pertama bahannya ada kertas. Kertas HVS biasa boleh, kertas karton boleh. Adanya kertas buffalo kak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting kertas ya. Yang pertama kertas. Yang kedua kita butuh solasi ban nih. Atau ada yang punya double tip, boleh juga double tip, nggak apa-apa. Yang punya solasi ban warna, nggak apa-apa, pakai aja. Yang kedua kita butuh gunting, yang ketiga kita butuh gunting. Kalau pakai gunting anak-anak yang kelas kecil didampingi ya sama mama atau sama papa. Nah, lalu kita mulai membuat ya, itu bahan-bahannya. Oh iya, satu lagi. Kita butuh pita. Tidak harus pita, tali juga boleh. Tali apapun itu boleh. Benang juga boleh, benang bolehlah, nggak apa-apa ya. Nggak harus pita kayak kakak. Oke. Lalu yang pertama kita potong si HVS ini menjadi 4 lembar. Jadinya seperti ini, kakak tunjukin ya. Ini lipatan yang pertama, lalu kita lipat lagi ya adik-adik. Ini udah dilipat, lalu kita gunting ya. Kita gunting, udah sampai ke gunting, udah lipat seperti ini, udah digunting, kita lipat lagi. Nah, sampai dia berbentuknya seperti ini. Berarti ada 4 sisi, tapi kita pakai 2 aja. Nih, yang udah kakak gunting. Nggak harus bentuk seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting sama rata. Mau pakai origami kak? Boleh, di rumah ada origami, nggak apa-apa ya. Kalau origami nggak usah dipotong lagi juga nggak apa-apa adik-adik ya. Udah buat seperti ini, kita buat lingkaran seperti ini. Udah berbentuk lingkaran, kalau adik-adik punya strapless, pakai strapless kayak kakak gini. Ya, kayak gini. Atau pakai solasi ban juga nggak apa-apa, pakai double tip juga nggak apa-apa. Kita buat bentuk lingkaran gini. Set, 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 set. Ya, kita buat lingkaran seperti ini jadi 2. Contohnya 2 gini. Tara. Bisa, jadi 2 ya. Ini 2 loh, tuh. Belum kita sambung. Udah jadi 2 seperti ini. Terus kita sambung. Sambungnya gimana? Pakai double tip aja. Nih, pakai double tip atau pakai solasi ban aja adik-adik. Kita sambung seperti ini bentuknya. Ya, kakak sambung dulu nih. Nih, udah kita sambung jadi 2 seperti ini. Tara. Oke, sudah kita sambung. Kita butuh kertas HVS lagi ukurannya seperti ini. Ya,
Atau ya pakai yang tadi juga nggak apa-apa. Pakai yang tadi kan kita potong kertas HVS yang lebar ini jadi 4, ya kan? Nah, ini kita ya tadi potongannya kan jadi ada 4, yang kita pakai cuma 2. Nah, yang satunya ini bisa kita pakai, ya. Kakak tapi sudah siapkan file PDF untuk adik-adik bisa print seperti ini. Ada gambarnya, ada juga kata-katanya. Oke, kata-katanya kakak sebutin ya. Sebab Tuhan Yesus menyayangi anak-anak yang jujur. Karena kebohongan adalah dosa. Dan mendatangkan ketakutan. Oke, kata-kata ini sekarang kita tempel di sini. Tara, tadi kan kita buat gini. Nah, ini ya. Nah, kita tempel seperti ini depannya. Buat apa sih, Kak? Nah, ini adalah contoh teropong. Kenapa kakak buat teropong seperti ini? Karena mungkin kalau kita bohong, orang lain gak tahu kita bohong. Tapi Tuhan melihat itu. Tuhan tahu itu. Tahu kalau adik-adik sedang berbohong. Mungkin adik-adik sering berbohong sama teman. Tapi Tuhan tahu kalau adik-adik lagi berbohong gitu. Nah, ini buatnya seperti ini. Kakak tunjukin lagi, maaf. Nah, ini gambarnya. Nah, kakak isolasiinnya kayak gini. Dililitin aja. Oke? Udah seperti itu, udah jadi seperti ini. Kita tambahin pita di sini sama di sebelah sini. Bentar kakak tambahin ya, biar bisa kelihatan. Jadi fungsi pita ini adalah untuk menggantung. Buat lebih panjang juga nggak apa-apa, biar bisa dimasukin ke kepala. Bisa dimasukin ke kepala. Lalu bisa dipakai buat meneropong. Nah, kita bisa melihat kebohongan. Kalau Tuhan ya, kita ngelihat kita buat ini supaya kita mengingat kalau Tuhan kita bisa melihat segala kebohongan kita. Itulah kita harus jadi anak yang jujur. Gitu ya adik-adik. Oke, kita sudah buat ininya. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Ingat firman Tuhan hari ini? Kita harus berkata jujur. Karena kebohongan membawa ketakutan. Karena kebohongan itu bisa dilihat Tuhan Yesus. Oke? Tuhan Yesus tahu kalau kita lagi bohong. Jadi kita nggak boleh bohong. Yuk, kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Emil berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini karena Engkau selalu menyertai kami sepanjang hari. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang selalu jujur. Tuhan, Engkau juga memberkati kesehatan kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke,
sudah selesai firman Tuhan kita minggu ini. Sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.